Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tesya Ulra Septiani, BP 212095-2008. Di sini saya akan mendemonstrasikan simulasi dengan topik kontrol ruangan berdasarkan suhu dan kelembaban menggunakan metode fuzzy. Saya menggunakan input sensor, yaitu sensor DHT22 yang merupakan sensor suhu dan kelembaban. Fitur ini berguna untuk menambahkan atau mengurangkan suhu atau kelembapan, serta ini mengubah suhu ke kelembapan ataupun sebaliknya. Selanjutnya, Arduino dengan tipe Uno yang dihubungkan pada sumber tegangan beserta ground. RTX dan RX pada Arduino dihubungkan pada soket port yang berguna sebagai alat komunikasi pada rangkaian, di mana nantinya akan terjadi proses pertukaran informasi dari Arduino ke Arduino kembali. Tujuannya agar informasi yang didapatkan mampu dibaca oleh MATLAB. Selanjutnya, terdapat driver motor dan motor sebagai output dari rangkaian. Di mana pada driver motor terdapat output 1 yang dihubungkan pada motor, di mana itu output 1 dan output 2 dan dihubungkan pada tegangan 12 volt dan 5 volt, dan input pada Arduino tadi dihubungkan kepada driver motor. Sehingga nanti output dari rangkaian ini dapat kita lihat pada motor. Selanjutnya, saya menggunakan aplikasi MATLAB sebagai media perintah pada rangkaian yang saya buat. Berikut program MATLAB yang saya buat. Di sini saya menggunakan fuzzy Mamdani, di mana dengan dua input. Pertama yaitu suhu, di mana terdapat 3 kondisi, yaitu dingin, hangat, dan panas. Dan berikut nilai setnya. Input yang kedua yaitu kelembaban, di mana terdapat dua kondisi, yaitu lembab dan kering dengan masing-masing nilai setnya. Lalu output yang digunakan berupa PWM dengan 3 kondisi, yaitu lambat, sedang, dan cepat. Dengan logika matriksnya sebagai berikut. Baiklah, di sini saya akan mencoba running program MATLAB. Namun sebelumnya Proteus sudah di running terlebih dahulu. Di sini port 29 merupakan port untuk Arduino. Selanjutnya dipasangkan MATLAB dengan Proteus. Maka setelah dipasangkan, tekan reset sebagai kiriman perintah. Hubungkan keduanya, di sini saya menggunakan Arduino IDE sebagai inputan perintah untuk pergerakan motor yang dihasilkan, di mana terdapat 3 kondisi, mode 1 bergerak searah jarum jam, mode 2 bergerak berlawanan arah jarum jam, dan mode 3 diam. Selanjutnya,
Baiklah, di sini saya ingin mencoba memberikan perintah melalui MATLAB. Nah, di sini jika kita masukkan kode yang sama, namun format berbeda pada program, tidak akan terbaca. Sebelum memulai perintah baru, maka kita berikan perintah A berupa reset program sebelumnya. Nah, setelah perintah kita set, di sini kita men-setnya yaitu yang searah jarum jam, yaitu mode 1. Kita resave terlebih dahulu. Nah, tidak bisa karena sebelumnya belum kita reset. Nah, di sini kondisi mode 3 itu mode diam. Kita masukkan lagi perintah. Kita resave. Nah, di situ setnya sudah berubah menjadi mode 1. Untuk menjalankan motornya, maka kita harus tekan stream. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa mode pergerakan motor sudah di-set. Dapat dilihat bahwa motor berputar searah jarum jam sesuai mode yang kita set sebelumnya. Nah, di saat suhu pada sensor dinaikkan, dapat dilihat bahwa perputaran motor itu semakin cepat. Nah, dapat kita lihat perputaran motor bertambah kecepatannya. Sekarang kita coba mengganti nilai kelembabannya. Coba kita tambah nilai kelembabannya. Kita akan melihat bagaimana perputaran motor di saat kelembabannya ditambahkan. Nah, dapat kita lihat bahwa perputaran motor setelah ditambahkan kelembaban yaitu semakin melambat berdasarkan nilai yang tadi. Namun, semakin cepat jika suhu ditambahkan. Sehingga dapat dilihat bahwa hubungan antara suhu dan kelembapan yaitu bertolak belakang. Nah, pada MATLAB-nya dapat dilihat bahwa nilai PWM output yaitu senilai 125. Nah, pada serial gue ini menunjukkan nilai PWM. Nah, ini menunjukkan nilai kelembapan pada sensor. Ini suhu dan ini mode yang dijalankan pada motor. Nah, di sini jika kita coba langsung memasukkan perintah, maka program tidak akan berjalan. Nah, dapat kita lihat bahwa program itu tidak akan berjalan karena program harus kita reset terlebih dahulu. Selanjutnya baru bisa dimasukkan perintah yang baru. Nah, untuk mereset itu kita harus tekan A terlebih dahulu. Karena itu adalah mode reset pada MATLAB ini. Nah, tetap tidak bisa. Nah, dapat kita lihat bahwa pada MATLAB itu sudah berubah. Selanjutnya baru dimasukkan perintah dengan mode 2, namun diperlukan waktu untuk motor merespon perintah yang diberikan.
Nah, dapat kita lihat di sini bahwa perputarannya lumayan lama. Nah, dapat dilihat motor berputar dengan mode 2, yaitu bergerak berlawanan arah jarum jam dengan PWM sebesar 125. Nah, itu dapat kita lihat. Selanjutnya itu saya ingin mencoba perintah untuk mode 3. Nah, di sini kan masih mode 2. Saya ingin mencoba mengubah perintah untuk mode 3.
Nah, di saat kita tekan stream itu memerintahkan program untuk memberhentikan mode sebelumnya. Nah, di sini saya ingin mencoba itu mode 3, yaitu mode diam. Nah, di sini dapat dilihat bahwa pengaturannya sudah berubah menjadi mode 3. Nah, dapat dilihat PWM yang dihasilkan itu semakin lama semakin menurun. Nah, jika PWM-nya menurun, maka gerakan motor itu semakin lama akan semakin berkurang. Nah, dapat kita lihat bahwa motor mempunyai proses lah intinya untuk menuju kondisi berhenti. Keterlambatan respon yang terjadi ini dikarenakan pada Proteus itu menggunakan waktu yang sebenarnya itu bukan real time, sehingga respon yang diberikan membutuhkan waktu untuk dijalankan. Berbeda jika menggunakan prototype. Nah, kalau prototype itu kan waktu real, bukan bukan seperti ini gitu ya. Nah, dapat dilihat juga bahwa motor semakin lama melambat hingga akhirnya nanti akan berhenti gitu.
Nah, di sini kita coba lihat bagaimana nilai pada sensor dan pada serial G yang ditampilkan. Nah, dapat dilihat bahwa nilainya sama, yaitu kelembapan 71,1, suhu 33,2, dan kondisinya 3 gitu ya, seperti yang tadi. Nah, sekian presentasi dari saya. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.